Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Miss Dahlia dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk IPS kelas 11. Apa kabar semuanya anak-anak? Miss harap dalam keadaan walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Setelah kemarin kita belajar Renaissance, ada Aufklärung, ada merkantilisme. Hari ini kita akan belajar reformasi gereja dan revolusi industri. Materi yang pertama yakni adalah reformasi gereja. Makna dari reformasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Atau yang bisa dimaknai juga reformasi itu sebagai pembaruan. Kalau makna dari reformasi gereja sendiri itu merupakan perubahan atau pembaruan dalam kehidupan gereja untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Jadi setelah dulu gereja itu memiliki wewenang yang luas untuk mengekang kebebasan individu, jadi diharapkan adanya reformasi gereja ini bisa merubah hal itu. Jadi kehidupan masyarakat jadi lebih bebas. Peristiwa reformasi gereja ini dipelopori oleh seorang ahli agama bernama Martin Luther. Adapun latar belakang dari kejadian reformasi gereja ini, yang pertama adalah karena berkembangnya intelektual sejak masa Renaissance. Jadi pemikiran manusia di Eropa pada waktu itu tuh sudah berkembang. Lalu yang kedua adalah karena banyaknya penyimpangan keagamaan, yakni banyaknya dijual surat aflat atau pengampunan dosa oleh pihak gereja. Yang ketiga adalah berkembangnya humanisme dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena perkembangan tersebut, akhirnya banyak orang yang dapat menerjemahkan Alkitab. Jadi diharapkan kehidupan di Eropa itu berjalan sesuai dengan Alkitab, jadi tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Lalu berikutnya yang keempat adalah karena Paus memiliki kekuasaan besar sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Jadi diharapkan di Eropa pada masa itu bebas dari pemerintahan Paus, jadi tidak lagi dipimpin oleh Paus. Berikutnya yakni adalah tokoh reformasi gereja. Jadi ada 3 tokoh ya. Yang pertama ada Martin Luther. Beliau adalah pelopor dari reformasi gereja. Beliau memasang 95 dalil di pintu gereja atau juga dikenal 95 tesis di banyak pintu gereja, yang mana dalil itu berisi mengenai kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja yang harus direformasi. Akan tetapi dengan gerakannya itu terjadi pro dan kontra. Jadi ada pihak yang pro atau setuju dan kontra, ada yang tidak setuju. Lalu tokoh yang berikutnya yakni adalah John Calvin. Jadi perannya beliau adalah sosok yang mendukung cetusan dari Martin Luther ini. John Calvin ini berhasil mempengaruhi John Knox untuk melakukan reformasi di Skotlandia. Beliau juga berhasil mempengaruhi Belanda untuk melakukan revolusi pemerintahan. Tokoh yang ketiga yakni ada Ulrich Zwingli. Beliau juga sosok yang mendukung cetusan dari Martin Luther ini.
Jadi Ulrich Zwingli ini melakukan reformasi di Zurich, dan beliau merupakan seorang Protestan pertama yang membuang penggunaan alat musik dalam kebaktian. Nah, ini adalah gambar-gambar dari mesin-mesin yang canggih ya. Jadi ada mesin untuk produksi, ada mesin untuk pengemasan, dan ini adalah gambar dari perkembangan teknologi di mana kita sekarang bisa melakukan kegiatan ekonomi lewat handphone saja. Lantas, tahukah kalian sejak kapan awal mula dari perkembangan teknologi ini? Itu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi kita akan memasuki materi berikutnya, yakni adalah revolusi industri. Revolusi industri terjadi di Inggris pada abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1760 hingga 1830 Masehi. Revolusi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan makna dari revolusi industri yakni perubahan secara radikal atau secara mendasar hingga ke akar-akarnya dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemroses. Jadi dapat disimpulkan jika kejadian revolusi industri ini merupakan awal dari perubahan terkait produksi, di mana yang dulu menggunakan tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin. Revolusi industri itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi beliau melakukan penelitian sehingga dibuatlah sebuah mesin uap ini. Mesin ini dibuat pada abad ke-17 atau tepatnya pada tahun 1730 Masehi. Berikutnya adalah latar belakang terjadinya revolusi industri. Yang pertama adalah karena adanya stabilitas keamanan di Inggris sejak abad ke-18. Jadi orang-orang mulai bebas mengembangkan pikirannya, mengembangkan kreativitas dalam bidang ekonomi juga. Yang kedua yakni karena berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Yang ketiga adalah karena Inggris memiliki kekayaan alam terutama batu bara dan biji besi, sehingga mereka dapat membuat mesin-mesin yang baru. Dan yang berikutnya adalah karena Inggris memiliki banyak negara jajahan, sehingga mereka bisa dengan mudah memperoleh sumber daya alam yang tidak mereka miliki. Berikut mereka juga bisa menjual hasil produksinya ke negara jajahan mereka. Lalu yang berikutnya adalah karena revolusi agraria. Jadi revolusi agraria ini merupakan perubahan dalam bidang pertanian, di mana dulu pertanian itu dilakukan secara manual oleh manusia, lalu mulai beralih ke penggunaan mesin pertanian. Lalu yang terakhir adalah karena Inggris memiliki banyak tenaga ahli untuk membuat mesin-mesin tersebut dan juga banyak tenaga kerja. Berikutnya yakni dampak revolusi industri, yakni ada pertama munculnya industrialisasi besar-besaran, lalu terjadi urbanisasi, terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan, timbul imperialisme modern, dan muncul paham-paham baru. Yang pertama muncul industrialisasi besar-besaran karena pada saat itu mereka sudah diberi kebebasan untuk mengembangkan perekonomian mereka. Yang berikutnya yakni terjadi urbanisasi. Urbanisasi itu merupakan salah satu bentuk dari mobilitas penduduk ya, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena terjadi urbanisasi yang cukup besar sehingga
Di Eropa pada masa itu terjadi peningkatan jumlah penduduk di kota. Akhirnya jumlah tenaga kerja di sana itu jadi meningkat juga, jadi banyak. Akhirnya berdampak pada rendahnya upah buruh. Yang berikutnya yakni berakibat pada munculnya kelas baru dalam masyarakat, yakni munculnya kelas borjuis dan proletar. Jadi borjuis itu merupakan kaum majikan atau pemilik modal, sedangkan kaum proletar itu adalah buruhnya. Jadi pada saat itu si kaum borjuis itu punya wewenang yang besar, sehingga kaum buruh ini itu dipekerjakan dengan keras, susah payah, akhirnya terjadi kesenjangan. Lalu berikutnya adalah munculnya imperialisme baru. Jadi imperialisme itu ada dua, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno yakni imperialisme yang muncul sebelum revolusi industri, yang dikenal memiliki tiga semboyan, yakni gold, glory, dan gospel, di mana imperialisme itu dilakukan untuk mencari gold atau kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel untuk melakukan penyebaran agama Kristen. Lalu berikutnya adalah imperialisme modern, yakni imperialisme yang muncul setelah revolusi industri, di mana imperialisme modern ini itu lebih untuk memanfaatkan negara jajahannya untuk memperoleh bahan baku untuk industri dan tempat untuk penjualan hasil industri. Lalu dampak yang berikutnya yakni adalah munculnya paham-paham baru, yakni ada paham kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme ini merupakan paham ekonomi di mana lebih mengakui hak milik privasi, di mana pemilik modal itu bebas mengembangkan usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kapitalisme ini berdampak pada bidang sosial, di mana si kaya itu semakin kaya dan si miskin malah menjadi semakin miskin. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Lalu munculnya paham sosialisme, yakni paham yang muncul sebagai tanggapan atas munculnya kelas borjuis dan proletar, di mana mereka itu menentang adanya hal itu karena kaum proletar itu cukup disiksa oleh kelas borjuis. Lalu berikutnya sebagai bentuk upaya untuk mencari keadilan dan memperbaiki nasib dari si pihak proletar. Adapun paham sosialisme ini itu dicetuskan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapitalis. Oke, itu tadi materi yang disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.